Optimisme publik tanah air untuk bisa meraih hasil maksimal di bulan Maret sejatinya kian bertambah. Hal itu pastinya tak terlepas dari kesiapan para pemain untuk tampil di laga versus Australia dan Bahrain. Nah, terkait 3 nama baru yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi, setelah DPR mengesahkan mereka, maka yang secepatnya harus dilakukan adalah pengambilan sumpah serta perpindahan federasi, di mana itu harus dilakukan secepat mungkin, mengingat batas registrasi KAFC adalah 10 Maret. Dan jika semua bisa tepat waktu, maka praktis peluang untuk bisa menang jadi lebih besar. Sesuatu yang kemudian membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu meyakini jika feelingnya soal Indonesia nggak salah, karena pelan-pelan Indonesia terbukti jadi tim yang perkembangannya sangat pesat, serta dinilai paling siap untuk menyambut 4 laga sisa di round 3 ini. Let's fly, let's go, Ruda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, see how we conquer and aspire. Sebagaimana kita tahu kalau PSSI sedang berusaha mengebut total proses naturalisasi 3 pemain baru, yakni Dean James, Emil, dan Pelupesi, di mana berkas mereka sekarang udah dalam pembahasan DPR yang rapat pada 5 Maret ini. Untuk kemudian setelah dari DPR, maka berkas akan dikembalikan ke Presiden RI untuk mendapatkan surat keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian saat Kepres keluar, segera langsung akan diserahkan kepada Kemenkum untuk diambil proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Ya, menurut Pak Arya Sinulinga, proses sumpah WNI 3 pemain baru semuanya akan dilakukan di Eropa. Hanya saja, perihal tempatnya ini loh yang masih harus disesuaikan, mengingat 3 pemain tadi main di 3 kompetisi berbeda, yaitu Belanda, Belgia, dan Italia. Semoga semua bisa terkejar dan lalu mengambil sumpah agar 3 pemain ini bisa digunakan saat lawan Australia. Soal sumpah, karena mereka tidak bisa ke Indonesia karena lagi bertanding. Nanti saja yang lawan Australia, semua pemain yang di luar akan langsung ke sana. Makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa. Karena satu di Belanda, satu di Belgia, dan satu di Italia. Jadi akan cari tempat yang cocok, ucap Pak Arya dikutip dari Bola Sport. Beat of wings, see how we conquer and aspire. Let's fly, let's go, Ruda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer. Sementara itu melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI. Karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Dan Moriyasu sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal Indonesia akan jadi tim yang menemani Jepang adalah benar adanya. Di mana keyakinan itu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI. Mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, dan udah pasti soal naturalisasi. Nah, menurut jurnalis senior Jepang, Toshiyuki Osumi, ia secara gamblang memberikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ia mengingatkan kepada semua tim di grup C untuk waspada dengan Indonesia, terutama ke Australia, Bahrain, China, dan juga negaranya sendiri Jepang. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Dan sekarang Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah, justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain. Ucap sang jurnalis dikutip dari fifa.co.id. Lebih lanjut, sang jurnalis senior itu juga menegaskan
kalau sebenarnya ia telah merasa takjub dengan penampilan timnas Indonesia semenjak berkompetisi di Piala Asia awal tahun 2024 serta Piala Asia U23. Dan soal persiapan pertandingan di bulan Maret, ia mengingatkan kepada Australia serta Bahrain untuk hati-hati, terutama buat Bahrain yang dipastikan akan menghadapi dalam tanda kutip amukan atas hasil di pertemuan pertama yang kontroversial. Ya, bagi Osumi, ini adalah skuad Indonesia terkuat yang pernah ada dalam sejarah. Karena itulah, ada baiknya Indonesia benar-benar dianggap sebagai calon terkuat pendamping Jepang di grup C. Waspadalah terhadap Indonesia. Ini adalah tim terkuat mereka yang pernah ada, tegas sang jurnalis mengutip dari laman Soccer Hyo. Reaching for that distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, kembali ke soal Hajime Moriyasu, di mana ia sejalan dengan apa yang diutarakan Toshiyuki Osumi. Baginya, timnas Indonesia memang layak disebut sebagai salah satu tim di Asia yang kemajuannya sangat terasa. Dan dia melihat tim ini sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Untuk itu, ia seperti memberi warning khususnya kepada Bahrain yang bagaimanapun akan merasakan gimana gilanya atmosfer GBK. Timnas Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar dan semakin kuat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki pendukung yang sangat bersemangat yang akan memberikan dorongan besar ketika bermain di kandang. Jadi untuk setiap lawan wajib bersiap-siap. Ucap Moriyasu dikutip dari situs AFC. Time to soar from ash. In the shadows rise anew. Destiny calls out to you. Let's fly, let's Garuda. Reaching for that distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, terlepas dari apapun, kami percaya kalau PSSI akan mengusahakan semuanya secepat mungkin. Tapi perlu diingat juga, kalau tim ini bagaimanapun adalah tim baru, sehingga mungkin akan ada beberapa kendala yang mesti cepat diselesaikan, yang mana salah satunya adalah penyatuan chemistry. Jadi please banget sama netizen gak usah ekspektasi aneh-aneh, karena biar gimana pun, level pemain kita bukan level pemain tier 1 di Eropa. Dan Mimin harus akui juga, lama-lama timnas Indonesia ini udah macam modelan klub Master League, tahu nggak sih? Yang mana pemainnya bisa nambah-nambah mulu, nyaris setiap bulan atau jelang match. Tapi nggak apa-apa, selama tujuannya bagus untuk mendongkrak level kualitas tim Garuda. Ya udah gas aja, kan gitu. Untuk itu, dengan segala upaya dan harapan yang telah dibangun, mudah-mudahan hasilnya pun baik. Karena jujur, kita ini udah kadung kecewa sama negeri ini gara-gara ulah orang-orang nggak ngotak yang mikirin perutnya sendiri. Dan lewat sepak bola, mungkin ini akan jadi salah satu alasan terakhir mengapa kita harus cinta sama Ibu Pertiwi. Biarlah orang bilang mereka bule, asing atau apapun. Tapi bagi Mimin pribadi, mereka tetaplah anak-anak bangsa yang rela meninggalkan segala kemewahan di luar sana untuk kembali berjuang membela tanah leluhurnya yang sedang tidak baik-baik saja. So, nggak ada lagi istilah pemain lokal ataupun naturalisasi. Yang ada mereka semua adalah satu kesatuan yang berjuang demi lambang Garuda di dada. Maka dari itu, hentikan segala narasi buruk soal pemain keturunan karena mereka sejatinya juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk berbakti pada negeri yang tidak tahu diri ini. Semoga saja Piala Dunia adalah obat paling mujarab untuk sejenak mengobati rasa kecewa yang ada. Oke, kita Garuda. Reaching for that distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, no to fade from view. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.